Kuburan massal yang baru saja kalian lihat adalah korban dari peristiwa genosida terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan inti, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu genosida. Jadi sederhananya, genosida adalah pembunuhan secara besar-besaran untuk memusnahkan kelompok tertentu, seperti kelompok etnis, suku, bangsa, ras, dan bahkan agama. Istilah ini diciptakan pada tahun 1944 oleh pengacara Yahudi Polandia bernama Raphael Lemkin. Orang ini menciptakan genosida sebagai bentuk perlawanannya terhadap pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Lemkin mencetuskan istilah genosida atau genocide dari campuran bahasa Yunani dan Latin. Genos dalam bahasa Yunani yang berarti ras atau rakyat, dan kaidir dalam bahasa Latin yang berarti membunuh. Peristiwa 11 Juli 1995 merupakan pembantaian paling sadis di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Pembantaian Srebrenica merenggut ribuan muslim di negara baru Bosnia dan Herzegovina. Keruntuhan Republik Sosialis Yugoslavia menjadi salah satu penyebab utama. Deklarasi kemerdekaan Republik Bosnia dan Herzegovina tidak diakui oleh tentara Serbia dan tentara rakyat Yugoslavia. Meski PBB dan Eropa sendiri sudah mengakui kemerdekaan republik tersebut, tentara Serbia dan Yugoslavia bersikeras untuk menguasai wilayah Bosnia. Langkah ini diikuti dengan pembersihan etnis di Srebrenica. Ribuan muslim Bosnia yang tinggal di desa-desa pun ikut menjadi sasaran kekejian tentara Serbia. Berlatar di Bosnia tahun 1995. Saat itu sedang berlangsung perundingan antara wali kota Srebrenica dan Kolonel Karimans, yakni tentara Belanda yang mewakili PBB sebagai pasukan perdamaian. Kala itu konflik antara Serbia dan Bosnia-Herzegovina semakin memanas dan terus meluas. Kota Srebrenica yang menjadi zona aman internasional pun mulai terusik. Wali kota Srebrenica mulai mendesak kepada pihak PBB untuk segera mengambil tindakan, karena jika tidak, maka ribuan nyawa warga sipil akan terancam keselamatannya. Dibantu oleh sang penerjemah dari pihak PBB yang merupakan warga lokal sekaligus guru dari Srebrenica. Dia bernama Aida. Formalni ultimatum. Ako Srbiji. Until 6 a.m. to withdraw all their heavy weapons. They have been issued a formal ultimatum. We are doing everything we can. Namun Kolonel Karimans menjelaskan jika tentara Serbia sudah diultimatum, seandainya besok di jam 6 pagi mereka masih berani mengepung kota Srebrenica, maka NATO akan melakukan serangan melalui udara. Bapak wali kota pun kesal. Dia menganggap ucapan Kariman hanya gertakan belaka yang sudah beberapa kali dilontarkan tapi tidak pernah dilaksanakan. Kariman menganalogikan bahwa dirinya hanya sebagai sang pemain piano, yang itu artinya guys, dia hanya penyampai pesan, tidak bisa bertindak melangkah lebih jauh, apalagi mengambil keputusan. Been issued a United Nations ultimatum. They will be attacked at 6 a.m. sharp. Kaže da je on samo pijanista. I'm just a piano player. Kaže da on samo prenosi poruke. Meski sudah beberapa kali diperingatkan agar jangan menyerang kota Srebrenica, para tentara Serbia tidak menggubris dan merangsek masuk ke kota zona aman tersebut. Karena hal itu, dengan terpaksa para warga sipil pun mengungsi ke tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pihak PBB. Semua orang berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka masing-masing. Tidak terkecuali suami dan kedua anak Aida pun bergegas pergi dari sana menuju pengungsian. Warga sipil yang melihat persenjataan mereka sangat ketakutan. Tentara Serbia semakin membabi buta menembaki siapapun yang melawannya. Singkatnya, para warga sipil pun sampai di pengungsian. Terlihat situasi yang begitu kacau. Saking banyaknya pengungsi, sebagian dari mereka tidak bisa masuk. Suami Aida dan satu anaknya juga tidak bisa masuk ke kamp pengungsian, meski mereka merupakan keluarga dari sang penerjemah. Di sini tentara Belanda utusan PBB itu meminta Aida menjelaskan kepada para pengungsi jika kamp penuh dan tidak boleh ada orang yang masuk lagi. It's bad enough already. Okay. Please. Everyone will ask that they come in. 11 Juli 1995. Di sisi lain, Jenderal Mladic yang merupakan tentara Serbia pun telah tiba di Srebrenica. Mereka berhasil menduduki wilayah Srebrenica sepenuhnya. Tidak lupa juga Mladic menyiarkan keberhasilannya itu melalui wartawan yang ada di sana. Klanjamo srpskome narodu ovaj grad.
Još jednog velikoga praznika srpskoga, 5. godine u Srpskoj Srebrenici. Namun tiba-tiba serangan pasukan dari PBB menghujani mereka. Jenderal Mladic yang kesal kemudian meminta prajuritnya untuk menghubungi markas PBB yang berada di Srebrenica. Dia berpesan jika ada salah satu pasukannya yang terkena tembakan, maka dia tidak akan segan-segan menghancurkan markas PBB yang berada di Srebrenica. Di markas PBB yang berada di Srebrenica, Kolonel Kariman kesal. Dia sudah muak karena peringatan yang diberikan kepada tentara Serbia sama sekali tidak dihiraukan. Justru kesannya malah menantang. Dia lantas menghubungi markas PBB yang berada di New York dan meminta supaya segera melancarkan serangan udara kepada tentara Serbia. Dia khawatir dengan nasib warga sipil yang berada di kamp pengungsian akan terancam. Sedangkan di kamp pengungsian sendiri sudah tidak memiliki makanan dan minuman untuk dibagikan kepada para pengungsi. Namun jawaban dari pihak PBB pun kurang memuaskan tanpa adanya kejelasan. Ultimatum if you don't deliver. You listen to me. We need help. Yes. Airstrikes. Yes. Jenderal Mladic yang menyadari bahwa kekerasan tidak bisa membuat pihak dari PBB luluh pun akhirnya memutuskan mengajak rundingan dengan maksud untuk bernegosiasi, yang dimana dia meminta perwakilan dari warga sipil Srebrenica agar ikut bernegosiasi tersebut. Mayor Franken yang baru saja mendapat kabar itu pun langsung memberitahukan kepada semua warga pengungsi dan mulai memilih dari warga sipil sebagai perwakilan etnis Muslim Bosnia. Karena hanya mendapatkan satu orang yang memenuhi kriteria, Aida pun mengusulkan suaminya yang merupakan orang terpelajar supaya ikut dalam bernegosiasi. Tapi dengan syarat semua keluarganya dimasukkan ke dalam camp. Mayor Franken pun akhirnya setuju. Kemudian di malam hari, Aida berhasil memasukkan suami dan kedua anaknya ke dalam camp. Tentu hal itu membuat kecemburuan warga lain yang masih tertahan di luar sana. Saat mereka sedang mengobrol di dalam camp, tiba-tiba ada seorang wanita yang akan melahirkan. Aida dan petugas medis segera membantu persalinannya. Kolonel Kariman terus berusaha mencari bantuan. Namun para petinggi PBB pusat sedang asik liburan, termasuk komandan PBB. Yang lebih mengejutkannya lagi, PBB malah berencana melakukan penjemputan dan tidak melakukan serangan udara kepada pasukan Serbia. Merasa diabaikan, Kolonel Kariman menghubungi pusat pemerintahan Belanda. Namun mereka pun sama saja dengan PBB yang tidak berani mengambil sikap tegas. Di keesokan harinya, di tengah kerumunan para pengungsi, Kolonel Kariman beserta ajudan dan perwakilan warga Srebrenica menemui Jenderal Mladic untuk melakukan negosiasi. Letnan Rutnen yang merupakan ajudan dari Kariman pun bertanya tentang ultimatum itu. Lalu Kariman menjawab bahwa dirinya merasa dipermainkan. Dia menilai jika PBB dan Serbia bermain kotor karena PBB mau-maunya diperintahkan oleh tentara Serbia agar tidak mengganggu mereka. Andai saja dari pihak PBB bisa lebih tegas lagi, maka dia yakin tentara Serbia tidak akan berani macam-macam. Setibanya di hotel, seorang wanita bernama Kamila yang merupakan perwakilan dari warga Srebrenica diperiksa oleh tentara Serbia. Alih-alih demi ketertiban, Kamila malah dilecehkan dengan cara meraba bagian sensitifnya. Di dalam sana, mereka mulai berunding. Kolonel Kariman mengingatkan sekaligus menegaskan bahwa menurut Resolusi 819, Srebrenica adalah zona aman di bawah perlindungan PBB. Yang itu artinya, guys, mereka tidak boleh menyerang di zona tersebut. Namun pasukan Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Mladic tidak menghiraukan ucapan sang kolonel. 819 Srebrenica is a safe area Rezolucija 819 ulazi u našoj bazi on the protection of the United Nations. Jenderal Mladic bertanya sekaligus memastikan jika dari warga yang mewakili di perundingan tersebut tidak ada yang terlibat dalam politik apapun. Ini adalah Kamila, seorang ekonom yang dulunya satu sekolah dengan salah satu dari tentara Serbia. Dan ada Nihad, yakni suami Aida yang merupakan kepala sekolah. Dan ini satu lagi Muharrem, sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan swasta.
Di sini Jenderal Mladic menyampaikan bahwa militer Bosnia telah dikalahkan dalam peperangan. Dia juga meminta relawan pejuang Bosnia yang masih tersisa untuk segera menyerahkan senjata, karena kalau tidak, dia nggak bakalan segan-segan menghabisi siapapun yang masih melakukan perlawanan. The safety of the civilians is our top priority. Kolonel Kariman meminta bantuan bahan bakar karena sudah 6 bulan mereka tidak mendapatkan pasokan. Dia juga menyampaikan rencana PBB yang akan mengevakuasi warga menggunakan bus ke tempat yang lebih aman. Namun di waktu yang bersamaan, pasukan Serbia lainnya yang dipimpin oleh Kapten Joka pun mendatangi pangkalan PBB dan berniat untuk memeriksa. Mayor Franken menemui Kapten Joka dan membicarakan hal itu. Sebenarnya Kapten Joka ingin memastikan saja di antara pengungsi benar-benar tidak ada yang membawa senjata. Tentu Mayor Franken tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Sehingga karena hal itu Kapten Joka menghubungi Jenderal Mladic yang sedang berunding. Melalui HT Kapten Joka, Kolonel Kariman memerintahkan Mayor Franken untuk mengizinkan mereka masuk. I am ordering you to let them in. Thank you. Pasukan Serbia kemudian memeriksa dan menginterogasi setiap laki-laki yang mencurigakan yang ada di dalam kamp pengungsi dan memastikan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki senjata. Ketika tiba giliran anak sulung Aida diinterogasi, tiba-tiba ada bayi yang menangis karena menahan rasa lapar. Kapten Joka yang merasa kasihan pun langsung menyuruh pasukannya membawa makanan dan membagikan kepada mereka. Namun cara mereka membagikan sangat tidak layak, seperti sebuah hiburan. Hal itu diambil kesempatan oleh Aida dengan cara mengajak kedua anaknya bersembunyi, karena dia sendiri memiliki firasat yang gak enak dengan datangnya pasukan Serbia. Maka dari itu dia menyembunyikan kedua putranya di ruangan khusus pasukan PBB. Sebenarnya sih dia tidak diizinkan karena tempat tersebut terlarang untuk warga sipil. Tapi sebagai seorang ibu yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya pun memohon agar kedua putranya diperbolehkan bersembunyi. Just for a while, okay? Singkatnya perjanjian telah disepakati. Pasukan PBB beserta perwakilan rakyat Srebrenica kembali ke kamp. Di belakang mereka juga menyusul pasukan Mladic dan beberapa bus untuk mengevakuasi warga sipil. Namun tiba-tiba Jenderal Mladic malah mengingkari perjanjian dan memutuskan pihaknya yang akan menjalankan proses evakuasi. Dia lantas menyuruh wanita dan anak-anak untuk pergi duluan sambil membagikan makanan agar terkesan baik di mata para pengungsi. Sedangkan para pria digiring oleh pasukan Serbia ke tempat yang sepi. Tentu saja hal itu memicu kemarahan bagi pihak PBB dan mengecam tindakan Mladic. Karena seharusnya pihak PBB lah yang mengevakuasi para warga. Namun Mladic lagi-lagi tidak menggubris ucapan Kolonel Kariman, karena menurutnya dia tahu betul pasukan PBB tidak berani melawannya. Ketika akan kembali ke camp, Aida diberitahu bahwa beberapa pria yang digiring ke tempat sepi tadi telah tewas dibunuh. Kemudian Aida pergi menemui Kariman untuk meminta penjelasan, tapi dia malah diusir. Begitu juga dengan jawaban dari Franken yang seolah-olah PBB tidak tahu menahu atas situasi yang sekarang terjadi. I didn't promise anything. The Serbs would not enter the... Don't make this any more complicated than it already is. I'm doing as much as I can. My men are under orders to control the city. Setelah pasukan Serbia selesai mengevakuasi pengungsi di luar camp, kini mereka beralih untuk memindahkan para pengungsi yang berada di dalam camp. Dan menurut infonya, para pengungsi akan dipindahkan ke wilayah Kladani. Tapi dari pihak PBB sendiri tidak mengatakan dengan jelas mengenai jaminan keselamatan para pengungsi tersebut. Not leaving the base in an orderly fashion. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada keluarganya, Aida pun membakar semua dokumen yang bisa dikenali oleh mereka.
Lantas, Aida meminta tolong kepada tentara Belanda agar keluarganya dimasukkan ke dalam list anggota PBB. Tapi usahanya sia-sia, karena pihak tentara Belanda tidak mau ambil resiko dengan menyelundupkan keluarga Aida. Put my family on the list. Lives at risk. Names, I'll be jeopardizing the safety of all those with you. Sementara di tempat lain, proses evakuasi telah hampir selesai, yang dimana kendaraan pria dewasa dipisahkan dengan wanita dan anak-anak. Tentara Belanda juga memaksa keluarga Aida untuk ikut bersama rombongan pengungsi. Namun Aida mencegahnya dengan sekuat tenaga. Dia lalu mencari kendaraan PBB yang mau membantunya. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang mau menolong Aida, meski dia sudah banyak berjasa untuk menjadi penerjemah bagi mereka. Aida yang sudah hampir putus asa pun akhirnya menemukan sebuah ide, yang dimana dia menyembunyikan suami dan kedua anaknya di dalam kontainer. Sementara di luar gedung, evakuasi masih terus berlanjut. Dan ketika pasukan Serbia hampir selesai melakukan evakuasi, tanpa diduga keluarga Aida berhasil diketahui oleh mereka. Franken menjelaskan bahwa hanya suaminya saja yang bisa dimasukkan ke dalam list daftar PBB sebagai perwakilan negosiasi, sedangkan anak-anaknya harus ikut bersama pasukan Serbia. Aida pun memohon sambil berlutut, akan tetapi keputusan tidak bisa dirubah lagi. Akhirnya suaminya Aida berniat untuk menemani kedua putranya dan meninggalkan Aida seorang diri bersama pasukan PBB di sana. I beg you, Franken, let him stay. Idem ja. Idem samo. Hingga mereka sampai di suatu tempat dengan kondisi tangan di atas kepala, yang ternyata mereka semua akan dieksekusi mati. Mereka dikurung di dalam ruangan dan ditembaki secara membabi buta melalui lubang ventilasi yang dilakukan oleh pasukan tentara Serbia. Beberapa tahun kemudian, setelah berakhirnya genosida Srebrenica yang menewaskan 8.000 lebih laki-laki Muslim Bosnia, Aida pun kembali ke apartemennya di Srebrenica yang saat ini ditempati oleh orang Serbia. Dia mengambil sisa-sisa barangnya yang disimpan oleh penghuni saat ini, sekaligus memberitahu kalau Aida akan kembali menempati apartemen tersebut. Meski perang telah usai dan wilayah Srebrenica telah dihuni oleh warga Serbia, namun Aida tidak pernah takut kepada mereka untuk mengambil haknya kembali. Justru mereka merasa terancam dengan kedatangan Aida. Terlebih jasad suami dan kedua putranya saat ini belum diketemukan. Singkat cerita guys, otoritas Bosnia-Herzegovina berhasil menemukan puluhan kerangka manusia di dekat lokasi pembantaian. Dan setelah melakukan identifikasi, Aida berhasil menemukan jasad keluarganya. Pada bulan Juli 2014, Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag memerintahkan Belanda untuk memberi kompensasi kepada lebih dari 300 keluarga korban pembantaian Srebrenica. Pengadilan Den Haag Belanda menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian Belanda seharusnya tahu bahwa mereka akan dibunuh. Pengadilan Pidana Nasional telah menetapkan bahwa pembantaian ini merupakan genosida Srebrenica. Jenderal Ratko Mladic diburu selama 14 tahun. Dia tertangkap pada tahun 2011.
dan disidang selama 530 hari, dan akhirnya divonis penjara seumur hidup, dan film pun selesai.